Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, Mbak Kisti dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Stasia Aurel Primadita bersama anggota kelompok saya yaitu Syaibatul Aslamiyah, Adinda Putri Fanarsya, dan Said Harun Yahya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil wawancara yang berjudul Tantangan Implementasi Kode Etik Psikologi dalam Praktik Layanan Psikologi. Studi wawancara dengan psikolog RSPAD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, dan gambaran umum narasumber. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang latar belakang. Psikolog merupakan tenaga profesional yang memberikan layanan psikologi berdasarkan kompetensi ilmiah dan berpedoman pada Kode Etik Psikologi Indonesia. Kode etik memiliki peran penting sebagai pedoman dalam menjalankan praktik profesionalitas, menjaga kualitas layanan, melindungi hak klien, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi berbagai situasi di lapangan. Namun, dalam praktiknya, psikolog masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya kerjasama dari orang tua atau keluarga, tuntutan untuk memberikan diagnosis secara tepat, serta menjaga kerahasiaan dan objektivitas hasil asesmen. Tantangan-tantangan tersebut seringkali menimbulkan dilema etis yang harus diselesaikan secara profesional. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan kode etik yang konsisten sangat diperlukan agar kualitas pelayanan psikologi tetap terjaga dan kepentingan terbaik bagi klien selalu menjadi prioritas utama. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan tentang tujuan. Adapun tujuan dari wawancara ini adalah pertama, untuk mengetahui pemahaman psikolog mengenai kode etik psikologi Indonesia. Kedua, untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kode etik dalam praktik layanan psikologi sehari-hari. Ketiga, untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi psikolog dalam menerapkan kode etik di lingkungan kerja. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana seorang psikolog menyelesaikan berbagai permasalahan maupun dilema etik yang muncul dalam praktik profesionalnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gambaran umum narasumber yang kami wawancarai. Narasumber merupakan seorang psikolog klinis yang memilih profesi ini karena memiliki ketertarikan pada bidang psikologi klinis sejak menempuh pendidikan S2. Ketertarikan tersebut semakin berkembang karena banyaknya variasi kasus yang dapat dipelajari dan ditangani. Pengalaman yang paling berkesan selama menjalani pendidikan adalah ketika mengikuti program magang, karena memberikan kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam praktik pelayanan psikologi. Saat ini, narasumber berpraktik sebagai seorang psikolog klinis dengan fokus penanganan anak dan remaja, khususnya pada kasus kesulitan belajar dan ADHD. Dalam kesehariannya, narasumber melakukan asesmen, konsultasi, serta pendampingan kepada klien dan orang tua. Salah satu tantangan yang paling sering dihadapi adalah orang tua yang kurang kooperatif atau belum menerima kondisi anaknya, sehingga proses intervensi menjadi lebih kompleks. Selain itu, narasumber juga menekankan bahwa penegakan diagnosis merupakan salah satu aspek yang memerlukan pertimbangan etis. Diagnosis tidak boleh dilakukan secara terburu-buru, tetapi harus didasarkan pada observasi, asesmen, dan pemeriksaan menyeluruh agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi klien. Demikian penjelasan mengenai latar belakang, tujuan, dan gambaran umum narasumber. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan pada pembahasan berikutnya. Terima kasih. Sebelum masuk ke hasil wawancara, saya akan memperkenalkan narasumber kami terlebih dahulu. Narasumber kami adalah Ibu Monica Karina Esli Twege, MPC Psikolog, atau yang diakrab dipanggil dengan Bu Esli. Beliau merupakan lulusan S1 dan S2 Magister Psikologi Profesi Klinis dari Universitas Persada Indonesia atau YAI. Saat ini, beliau bekerja sebagai psikolog klinis di RSPAD Gatot Subroto dan sudah berpengalaman di sana sejak tahun 2023. Fokus keahlian beliau adalah menangani kasus anak dan remaja seperti kesulitan belajar, ADHD, dan hiperaktif. Oleh karena itu, kami memilih beliau sebagai narasumber karena pengalaman dan keahliannya sesuai dengan topik yang akan kami bahas. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode. Pendekatan penelitiannya kualitatif deskriptif. Subjek penelitiannya psikolog klinis RSPAD Gatot Subroto. Teknik pengumpulan datanya wawancara semi terstruktur atau Zoom meeting. Teknik analisis datanya analisis tematik. Selanjutnya ada pemahaman kode etik.
Kode etik psikologi dipahami sebagai pedoman profesi yang menjadi acuan psikolog dalam mengambil keputusan secara profesional dan bertanggung jawab. Kode etik juga berfungsi untuk melindungi klien, yaitu menjaga hak, kerahasiaan, dan kesejahteraan selama proses layanan. Dalam praktiknya, kode etik diterapkan melalui informed consent, objektivitas asesmen, menjaga kerahasiaan, serta bekerja sesuai kompetensi. Pelanggaran etik dapat dikenai sanksi mulai dari teguran hingga pencabutan izin praktik. Jadi di slide ini saya akan menjelaskan tentang implementasi kode etik dalam proses asesmen psikologi. Yang pertama yaitu informed consent. Sebelum dilakukan, psikolog harus menjelaskan terlebih dahulu dari tujuan, prosedur, manfaat dari asesmen kepada klien. Lalu setelah itu psikolog juga meminta persetujuan klien yang dimana kalau klien tidak bersedia, proses asesmen itu tidak boleh dipaksakan. Lalu yang kedua ada objektivitas asesmen. Dalam memberikan penilaian atau diagnosis, psikolog nggak boleh hanya melihat dari satu kali pemeriksaan saja, yang dimana penilaian ini harus dilakukan sesuai observasi, asesmen yang menyeluruh, dan kalau memang diperlukan bisa berdiskusi dengan teman agar hasilnya lebih akurat dan sesuai dengan kondisi klien. Lalu selanjutnya ada hubungan profesional. Psikolog harus tetap menjaga batas profesional dengan klien yang dimana agar tidak menimbulkan ketergantungan dan tetap berfokus pada tujuan asesmen ataupun terapi. Lalu ada kerahasiaan klien. Jadi semua informasi dan hasil pemeriksaan klien itu harus dijaga biar datanya tersebut hanya boleh diakses dengan pihak yang memang berwenang dan tidak boleh disebarkan kepada orang lain tanpa alasan atau dasar yang jelas. Dan yang terakhir di sini ada kompetensi profesional, yang dimana psikolog ini harus bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Kalau nanti menemukan kasus yang berada di luar kompetensi atau keahliannya, psikolog harus berkonsultasi atau merujuk klien kepada profesional lain yang lebih ahli agar klien ini tetap mendapatkan penanganan yang tepat seperti itu. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan tentang dilema etik dan pengambilan keputusan dalam praktik psikologi. Salah satu dilema yang sering muncul adalah pada kasus anak dengan ADHD atau kesulitan belajar. Kadang hasil asesmen yang diperoleh oleh psikolog tidak sesuai dengan harapan orang tua ataupun dari pihak sekolah. Dan dalam kondisi seperti ini, biasanya psikolog itu wajib harus tetap berpegang pada hasil asesmen dan tidak boleh mengubah kesimpulan hanya untuk memenuhi keinginan pihak tertentu. Dan dalam menghadapi situasi tersebut, psikolog harus tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi klien, yaitu si anak ini. Setiap keputusan yang diambil harus bertujuan untuk mendukung kesejahteraan dan perkembangan si anak, bukan berdasarkan tekanan dari pihak orang tua ataupun dari pihak lainnya. Selain itu, juga pengembangan keputusan harus didasarkan pada hasil asesmen yang objektif, sesuai dengan kode etik, mempertimbangkan kondisi klien, serta melihat dampak jangka panjang dari intervensi yang akan diberikan. Jadi, keputusan ini tidak diambil secara terburu-buru, tetapi melalui pertimbangan yang matang. Jika kasus yang dihadapi cukup kompleks atau psikolognya masih merasa ragu, biasanya psikolog akan berkonsultasi dengan rekan sejawatnya, dan tujuannya ini untuk mendapatkan sudut pandang dari yang lain sehingga keputusan yang kita ambil menjadi lebih tepat, objektif, dan tetap mengutamakan kepentingan klien. Seperti itu. Selanjutnya ada tantangan implementasi kode etik. Yang pertama, ada orang tua yang kurang kooperatif dan denial, seperti beberapa orang tua yang sulit menerima kondisi anaknya, sehingga kurang mendukung proses atau hasil asesmen dan intervensi. Nah, di RSPAD, beberapa orang tua itu meminta bantuan psikolog untuk mengubah hasil tes psikologis anaknya, dengan berkata, tolong dibantu, saya anggota, atau tolong dibantu, ini anak anggota. Namun, psikolog di RSPAD tetap menolak mengubah hasil yang asli. Kemudian dampak terhadap layanan, kurangnya kerjasama antara psikolog dan klien atau bahkan orang tua klien dapat menghambat pengumpulan data dan efektivitas layanan psikologi. Kemudian menjaga profesionalisme. Psikolog tetap menjaga profesionalisme dengan bersikap objektif, tidak terbawa emosi, serta memahami bahwa reaksi tersebut itu merupakan respon yang wajar dari keluarga pasien.
Kemudian ada konflik kepentingan, yaitu ketika kebutuhan klien itu bertentangan dengan permintaan institusi. Psikolog akan mengutamakan kesejahteraan klien dan berpedoman pada kode etik. Ini di RSPAD masih sama seperti yang tadi, yaitu orang tua pasien atau pasien meminta dibantu untuk mengubah hasil tes untuk kepentingan mengikuti seleksi atau masuk sekolah kedinasan. Kemudian kerahasiaan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan hanya diberikan kepada pihak yang berwenang sesuai tujuan pemeriksaan dan persetujuan yang telah diberikan oleh klien. Selanjutnya, tantangan era digital. Menurut Ibu Hasli, perkembangan teknologi dan media sosial ini dapat menimbulkan risiko baru terkait kerahasiaan data, keamanan informasi, dan layanan psikologi secara daring. Karena menurut beliau sangat mudah mengirim file yang bisa terjadi kebocoran data. Selanjutnya, refleksi dan evaluasi. Menurut narasumber, tingkat kepatuhan psikolog terhadap kode etik psikologi Indonesia secara umum itu sudah baik, didukung oleh berkembangnya budaya diskusi, supervisi, dan konsultasi antar psikolog dalam praktik profesional yang sulit untuk diselesaikan. Namun, masih diperlukan peningkatan konsistensi dalam menerapkan kode etik serta kesadaran untuk bekerja sesuai batas kompetensi. Psikolog juga perlu terus mengembangkan kemampuan komunikasi, empati, evaluasi diri, dan memperbarui pengetahuan agar mampu menghadapi tantangan etik yang semakin kompleks di masa depan. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan, kode etik psikologi Indonesia memiliki peran penting sebagai pedoman dalam praktik profesional psikologi. Implementasi kode etik diwujudkan melalui informed consent, asesmen yang objektif, hubungan profesional dengan klien, serta pemeliharaan kerahasiaan informasi. Meskipun sudah menerapkan kode etik, psikolog masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kerjasama dari orang tua klien, tekanan dari pihak tertentu yang memaksa mengubah hasil tes, dan resiko pelanggaran kerahasiaan akibat perkembangan teknologi. Nah, pemahaman dan penerapan kode etik secara konsisten menjadi faktor penting dalam menjaga profesionalisme dan kualitas layanan psikologi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih.